Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kristi Euria dari Prodi Ilmu Komunikasi 2019 FISIP Untan. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang 25 teori komunikasi. Sebelum membahas 25 teori itu, apakah kalian sudah mengetahui tentang teori dan juga komunikasi serta teori komunikasi? Mari kita simak video ini. Teori adalah pendapat dari seseorang yang sudah diriset dengan penelitian yang terbukti nyatanya. Sedangkan komunikasi yang secara umum kita ketahui adalah penyampaian pesan kepada seseorang atau lebih dari dua orang yang mengubah perilaku serta mendapatkan feedback atau respon. Jadi, teori komunikasi adalah pendapat dalam bidang komunikasi yang sudah dibuktikan nyatanya melalui penelitian dan penyelidikan. Dan biasanya ini teori-teori itu bersifat dari pengalaman seseorang, dari tokoh-tokoh juga. Jadi kita sudah mengetahui apa itu teori dan juga komunikasi. Nah, sudah saatnya kita membahas tentang 25 teori komunikasi. Yang pertama adalah teori komunikasi Laswell. Nah, teori ini sudah ditemukan pada tahun 1948. Ia menemukan model komunikasi sederhana yang kemudian diterapkan sebagai model komunikasi dasar, yaitu who say what, in which channel, to whom, with what effect. Teori yang kedua adalah teori behaviorisme. Teori ini dikemukakan oleh John Watson. Teori ini mencakup semua perilaku dari balasan terhadap stimulus atau rangsangan. Yang ketiga adalah teori humanisme. Teori ini menekankan pada pembagian pengawasan dan juga tanggung jawab dari peserta didik. Teori keempat adalah teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shenandoah Weaver pada tahun 1949 dan teori ini menjadi salah satu dari teori klasik karena menitikberatkan komunikasi pada transmisi pesan. Bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Yang kelima adalah teori uses and gratification, yang artinya penggunaan dan kepuasaan. Dalam teori ini beranggapan bahwa media memiliki peran aktif dalam memilih media yang dia gunakan. Dan bisa dikatakan pengguna media itu sebagai pihak dalam berkomunikasi atau dalam proses berkomunikasi. Yang keenam adalah teori agenda setting. Teori ini dikemukakan oleh Combs dan Shaw. Mereka beranggapan bahwa jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka masyarakat akan menganggap peristiwa itu sebagai peristiwa yang penting. Yang ketujuh adalah teori nativisme. Teori ini dikembangkan oleh Chomsky dan Huxley. Mereka beranggapan bahwa hanya manusialah ciptaan dari Tuhan yang memiliki atau yang dapat berkomunikasi dengan bahasa verbal. Yang kedelapan adalah teori kognitivisme. Teori ini memfokuskan atau menekankan kepada proses dari belajar, tetapi bukan hasil dari proses belajar itu. Teori yang kesembilan adalah teori ketergantungan. Teori ini ditemukan oleh Sandra dan Marvin, dan mereka tuh beranggapan bahwa teori ini fokus pada kondisi struktural masyarakat. Nah, teori ini cenderung membuat masyarakat modern fokus kepada media. Yang ke-10 adalah teori inokulasi. Teori ini beranggapan bahwa lebih baik kita terbujuk dengan argumen sanggahan lawan daripada kita tidak bisa menjawab sanggahan atau argumen dari lawan. Teori ke-11 yaitu teori kulturasi. Teori ini membahas tentang efek dari komunikasi massa, yaitu media massa memiliki efek kumulatif pada tataran masyarakat. Jadi efek kumulatif ini berdampak pada tataran masyarakat. Ke-12 yaitu teori spiral of silence. Teori ini menjelaskan bagaimana terbentuknya pendapat umum masyarakat yang ditentukan oleh saling mempengaruhi dari proses komunikasi massa, komunikasi antar personal, dan persepsi masing-masing. Yang ke-13 yaitu teori norma dan budaya. Teori ini menjelaskan bahwa media massa memiliki peran untuk mengeluarkan sebuah budaya, ataupun media massa tersebut dapat menciptakan budaya itu sendiri. Teori yang ke-14 yaitu teori belajar sosial. Teori ini menjelaskan tentang bagaimana perilaku manusia dalam konteks berperilaku tingkah laku dapat menimbulkan timbal balik yang berkesinambungan. Yang ke-15 adalah teori dependensi efek massa. Teori ini adalah salah satu dari teori media massa.
Teori ini beranggapan bahwa kepercayaan individu terhadap media massa akan berkembang jika kebutuhan individu tersebut tidak ditemukan atau tidak dipenuhi dari pengalaman secara langsung. Teori ke-16, yaitu teori birokrasi yang ditemukan oleh Max Weber pada tahun 1998. Teori ini mengemukakan model birokrasi yang paling sering dipakai untuk komunikasi organisasi yang efektif. Teori ke-17, yaitu teori pengharapan nilai. Teori ini termasuk ke dalam salah satu teori komunikasi massa. Teori ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa yang dinilai dari kepentingan sendiri atau penggunanya. Teori ke-18, yaitu teori struktural fungsional. Teori ini mengungkapkan bahwa manusia itu saling bergantungan karena ada hanya untuk bertahan hidup. Dan teori ini dari pemikiran biologis. Teori ini juga mempunyai tujuan untuk mencapai keteraturan sosial. Teori yang ke-19, yaitu teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran yang kepada sekelompok anggota. Teori ke-19, yaitu teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran kepada anggota kelompok dari sistem sosialnya. Teori ke-20, yaitu teori standpoint. Teori ini menjelaskan atau menilai seseorang individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial mereka yang cenderung aktif dalam berkomunikasi. Teori ke-21, yaitu teori komunikasi administrasi. Teori ini merupakan proses dari penyampaian pesan kepada anggota kelompok melalui secara adanya timbal balik. Nah, teori ini juga memiliki tujuan untuk mencapai atau menumbuhkan rasa pengertian dari anggota kelompok masing-masing, supaya agar terjadinya organisasi yang efektif. Teori ke-22, yaitu teori operant conditioning. Teori ini ditemukan oleh Skinner, dan teori ini beranggapan bahwa motivasi dan penghargaan dapat mempengaruhi tingkah laku orang, yaitu contohnya seperti guru yang memberikan hadiah kepada murid-murid yang berprestasi. Teori ini juga mempunyai tujuan komunikasi, yaitu mempengaruhi tingkah laku dari seseorang. Teori ke-23, yaitu teori classical conditioning. Teori ini menjelaskan bahwa belajar itu merupakan suatu proses dari perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi atau respon. Contohnya itu seperti dosen yang mengubah jadwal perkuliahan, jadi mahasiswa itu harus mengubah jadwal perkuliahan mereka juga. Itu sebagai respon. Teori ke-24, yaitu teori komunikasi dua tahap. Teori ini membahas tentang komunikasi efek Teori ke-24, yaitu teori komunikasi dua tahap. Teori ini membahas mengenai efek media massa yang terjadi dikarenakan proses stimulus yang bekerja dan menghasilkan efek ke media massa. Teori ke-25, yaitu teori analisis transaksional. Teori ini membahas mengenai pendekatan psikologi yang menekankan pada interaksional. Nah, di teori ini memiliki tujuan untuk mengetahui pesan dan isi dan bentuk pesan yang telah disampaikan pada proses berkomunikasi. Nah, itulah 25 teori komunikasi yang sudah saya bahas dengan singkat, jelas, dan padat. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang mengerjakan tugas ataupun berbagai hal lainnya. Saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan saya harap kalian menjaga kesehatan kalian pada keadaan saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.